Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Tulelia, NIM D1A 019212, kelas D angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang pewarisan sifat kuantitatif pada ternak. Sebelum saya melanjut ke perhitungan pewarisan sifat kuantitatif pada ternak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar teori dari pewarisan sifat kuantitatif. Jadi, dasar teori dari pewarisan sifat kuantitatif adalah sifat-sifat yang terdapat pada ternak merupakan ekspresi dari gen-gen yang dimiliki suatu individu ternak. Gen-gen atau kombinasi gen dimiliki individu ternak berasal dari gen-gen tetua jantan dan betina. Proses penggabungan kombinasi gen tetua jantan dan betina pada ternak atau keturunannya merupakan suatu proses yang dinamakan dengan pewarisan sifat. Kombinasi gen dari tetua jantan dan betina yang akan diwariskan terdapat dalam gamet. Kombinasi gen dalam gamet berasal dari pemisahan secara acak dari pasangan gen yang terdapat dalam kromosom. Sehingga dalam setiap gamet hanya terdapat separuh contoh gen yang bersifat haploid yang dimiliki suatu individu. Terjadi pada saat konsepsi, yaitu pada saat terjadinya peristiwa bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Pada saat konsepsi ini terbentuk kombinasi gen dari tetua jantan atau gamet jantan dan tetua betina atau gamet betina. Bertemunya gamet jantan dan gamet betina terjadi secara acak. Sekarang, coba kita ilustrasikan gimana sih cara menghitung pewarisan sifat kuantitatif dengan perkawinan tiga beda sifat atau biasa disebut dengan trihibrida. Jika ada tetua jantan dan tetua betina yang masing-masing memiliki kombinasi gen, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, dan C kecil, masing-masing akan menghasilkan 8 gamet anak, yang terdiri dari A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, A besar, B kecil, C besar, A besar, B kecil, C kecil, A kecil, B besar, dan C besar, A kecil, B besar, C kecil, A kecil, B kecil, dan C besar, dan yang terakhir adalah A kecil, B kecil, dan C kecil. Begitupun dengan gamet anak betina. Genotip yang diperoleh pada anak-anak ini merupakan pewarisan sifat secara acak dari perkawinan gamet jantan dan betina. Dari perkawinan antara A besar A kecil, B besar B kecil, C besar dan C kecil akan menghasilkan 64 gamet anak. Kombinasi gen anak ini diperoleh dengan rumus 2 pangkat N. N di sini adalah jumlah gen heterozigot. Sehingga dari perkawinan tersebut menghasilkan 64 gamet anak. Kombinasi gen atau biasa disebut dengan genotip yang dimiliki ternak akan memunculkan pengaruhnya setelah mendapatkan pengaruh lingkungan atau E. Sehingga untuk mencari produksi susu sapi menggunakan rumus P sama dengan EGR plus E. EGR di sini adalah efek gen rata-rata dan E adalah sebaran nilai lingkungan. Efek gen rata-rata diperoleh dari jumlah pengaruh gen aditif pada kombinasi gen anak, sedangkan E adalah jumlah gen plus dengan kombinasi genotip yang diambil. Setelah itu, kita mencari nilai E. Nilai E didapat dari tabel sebaran nilai lingkungan yang diambil secara acak. Sekarang kita coba memulai perhitungan pewarisan sifat kuantitatif dengan kombinasi gen tetua masing-masing A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, dan C kecil untuk tag anak 1 garis miring 9 garis miring 20 yang memiliki kombinasi gen anak A besar, A kecil, B besar, C besar, dan C kecil dengan jumlah gen plusnya 4, sehingga nilai gen di sini yaitu A 168, B besar 121 dikali 2, C besar 89, A kecil 1, B kecil 0, C kecil 1, sehingga nilai EGR yang diperoleh yaitu 501. Setelah itu, kita mencari nilai E di tabel sebaran lingkungan. Jumlah dari gen plusnya yaitu 4, sehingga nilai E-nya diambil 3329. Anak dengan nomor identik tag anak ganjil adalah jantan, dan tag anak genap adalah betina, sehingga tag anak 1 tidak menghasilkan produksi susu, karena dia adalah pejantan. Sekarang kita coba menghitung data nomor 2 dengan tag anak 2 garis miring 9 garis miring 20 dengan kombinasi gen A besar, B kecil, C kecil, dan C kecil dengan jumlah gen plusnya 2 dengan nilai gen A besar yaitu 168 dikali 2, B besar 0, C besar 0, A kecil
tabel sebaran lingkungan. Nilai Gen plus di sini yaitu 2, sehingga nilai E diperoleh 2870 yang diambil secara acak. Jadi, produksi susu pada data nomor 2 dengan tag anak 2-9-20 dihasilkan yaitu 3210. Dan ulangi cara tersebut sampai tag anak yang ke 64-9-20. Selanjutnya, kita menghitung rataan produksi susu dari data tersebut dengan rumus sigma X per N. N di sini adalah jumlah anak yang menghasilkan susu, sehingga rataan produksi susu dari data tersebut yaitu 3504,97 dengan simpang bakunya 447,59 dan KK atau koefisien keragaman yang dicari menggunakan rumus simpang baku dibagi Y bar dikali 100% menghasilkan 12,77%. Setelah kita menghitung rataan produksi susu, simpang baku, dan koefisien keragaman, kita langsung menghitung distribusi frekuensi dari Gen plus. Untuk Gen plus 0 memiliki frekuensi 2, Gen plus 1 5, Gen plus 2 17, Gen plus 3 19, Gen plus 4 14, Gen plus 5 6, Gen plus 6 1. Selanjutnya kita menghitung distribusi frekuensi kelas produksi. Untuk kelas produksi A dari rentang nilai 2450 sampai 2800 memiliki satu frekuensi. Untuk kelas B dari 2801 sampai 3150 memiliki frekuensi 8, dan untuk kelas C dari 3151 sampai 3500 memiliki frekuensi 6, dan untuk kelas D dari 3501 sampai 3850 memiliki frekuensi 9, dan untuk kelas E dari 3851 sampai 4200 memiliki frekuensi 6, dan untuk nilai F dari 4201 sampai 4550 memiliki frekuensi 2. Demikianlah penjelasan tentang pewarisan sifat kuantitatif dan bagaimana cara kita menghitung produksi susu suatu populasi ternak, khususnya ternak sapi. Dari saya, Niswatulalia, NIM D1A 019212, kelas D, angkatan 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.